Shalom Elohim, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar lebih lanjut tentang peperangan kita melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan penghulu-penghulu serta roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu, perhatikan di Efesus 6 itu, ya, itu ada tingkatannya ya. Pemerintah, lalu penghulu, pemerintah, lalu penguasa, lalu penghulu, dan yang terakhir roh-roh jahat. Roh jahat ini paling rendah tingkatannya, ya. Yang paling tinggi itu adalah pemerintah. Pemerintah ini biasa berbicara tentang kebijakan-kebijakan politik, budaya, sosial. Kalau saudara masuk dalam suatu masyarakat itu mempunyai suatu hal yang sangat aneh, maka itu adalah sudah dikuasai, dikontrol oleh pemerintah yang bersifat ideologis. Ya, kalau saudara masuk ke dalam suatu negara yang menentang kekristenan, menentang Kristus, itu sudah masuk ke dalam budaya, dan itu adalah pemerintahan dari si jahat. Dia sangat tinggi, paling tinggi. Disitulah ada si Lucifer. Lalu yang kedua adalah penguasa. Penguasa ini yang mengeksekusi, dan dia biasanya masuk ke dalam sistem politik di suatu negeri. Ya, kalau di Indonesia itu masuk ke MPR, DPR, dan DPRD, partai-partai politik. Nah, itu penguasa-penguasa yang mengeksekusi. Ya, itu Efesus 6 itu. Lalu kemudian baru penghulu-penghulu. Nah, penghulu-penghulu ini yang mempengaruhi faktor masyarakat sekitar. Misalnya kalau saudara melihat di Jakarta lalu lintas berantakan dan sebagainya, dan orang-orang melanggar lalu lintas, melawan arah, lalu tidak mengikuti rambu-rambu lalu lintas, itu tidak boleh U-turn, lalu menabrak U-turn dan seterusnya. Itu penghulu, ya. Masyarakat saudara bisa lihat. Kalau saudara berkata di Indonesia banyak korupsi, itu sudah masuk ke dalam pemerintah. Dia mempengaruhi budaya korupsi, itu nggak pernah habis. Itu bukan lagi roh-roh jahat atau penghulu penguasa, no, itu udah pemerintah. Di situ ada Lucifer. Ya, perhatikan itu. Nah, kalau roh-roh jahat, nah, di sini nih, kalau misalnya di sini ada yang kesetanan, yang gampang tersinggung, lalu sakit hati, terluka, tidak mengampuni. Nah, itu roh-roh jahat itu. Pak Pendeta, bagaimana dengan penyembahan berhala? Itu masuk di atasnya, itu masuk di dalam penghulu. Orang nyembah berhala, kalau di satu negara antikristus itu di atasnya lagi, tapi kalau di satu keluarga dia menyembah berhala, itu udah termasuk penghulu. Tapi kalau misalnya suatu negara antikristus, misalnya nih ya, negara komunis ya, itu udah pemerintah. Bagaimana dengan negara-negara yang menentang Kristus? Nah, itu juga termasuk pemerintah. Ya. Tapi sekarang internet melawan itu. Jadi roh-roh jahat di udara dilawan oleh malaikat-malaikat di udara melalui internet, masuk menyebar ke dalam negara-negara anti Kristus, ya, negara-negara Arab, negara-negara komunis. Udah nggak bisa ditolak lagi itu sekarang itu, ya. Nah, tetapi kita akan belajar hari ini berkaitan dengan Efesus 6 itu, ya. Musuh kita, lawan kita, bukan darah dan daging, tapi pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat udara. Nah, kita belajar dari perjanjian lama bagaimana Yosua diperintahkan Tuhan. Kita buka Yosua 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati
Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel ini, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan. Perhatikan di situ perikopnya berjudul apa? Perikopnya berjudul apa? Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu, perhatikan Bapak Ibu, sudah dijanjikan atau belum? Sudah dijanjikan. Kalau sudah dijanjikan, pasti terjadi nggak? Ada yang bilang terjadi, ada yang bilang belum. Yang terjadi alasannya apa? Apa alasannya? Kalau terjadi alasannya apa? Kenapa sampai bisa terjadi? Bapak Ibu dengar baik-baik. Engkau harus mengenali dirimu sendiri dan Tuhan. Saya mau katakan begini. Firman Tuhan bilang apa? Oleh bilur-bilurku kamu telah sembuh. Ya dan amin? Ya dan amin. Terjadi nggak sama kita? Kenapa ada orang sakit? Anak Tuhan sakit. Ini firman Tuhan, ya dan amin. Oleh bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh. Kata telah itu pasti telah terjadi. Tapi kenapa anak Tuhan percaya firman Tuhan tetap sakit? Terjadi apa enggak tuh? Terjadi enggak kesembuhan itu? Lebih tinggi dari samudra kebaikanmu Bapa di hidupku. Cakrawala tak terbatas kasih-Mu. Pertanyaannya, kenapa itu nggak terjadi bagi mereka yang sakit? Jadi di dunia ini
itu adalah engkau dan Tuhan sendiri yang berhubungan. Perhatikan baik-baik firman Tuhan, ya dan amin. Tetapi kalau itu tidak terjadi, itu karena engkau tidak percaya, engkau tidak melakukannya. Iya apa tidak? Iya. Kalau Tuhan sudah janji sama Musa, lalu dia janji sama Yosua, lalu Yosua tidak melakukan itu, apakah itu akan terjadi? Tidak, itu masalahnya. Hari ini firman Tuhan ya dan amin, tetapi banyak anak Tuhan mengagung-agungkan kuasa iblis, menyatakan kuasa itu hebat, menyatakan kuasa itu luar biasa, maka hidupnya terbengkalai, terpesona oleh iblis, dan mereka menjadi menderita, tetap menderita sampai selama-lamanya karena kita tidak percaya. Jadi yang gagal siapa? Kata Yosua itu tadinya bukan Yosua, namanya adalah Hosea, lalu diubah oleh Musa menjadi Yosua. Yosua itu sebenarnya singkatan dari Yehosua. Artinya Yeho itu berarti YHWH, Yahweh. Sua menyelamatkan, Yahweh menyelamatkan, Tuhan menyelamatkan. Kalau dia hanya Hosea, itu cuma menyelamatkan. Lalu Musa, karena dia punya visi bahwa kalau Hosea ini tidak diberikan panggilan dengan Tuhan yang bekerja dalam hidupnya, yaitu Yesua atau Yehosua, maka dia tidak akan berhasil. Namanya dari Hosea diganti Yosua oleh Musa. Lihat, Musa menangkap pesan Tuhan dan dia memberikan kepada Hosea. Kamu tidak Hosea, bukan kamu yang menyelamatkan. Karena Hosea berarti menyelamatkan. Akhirnya dia ganti Yehosua, Yahweh yang menyelamatkan. Yang mengerti katakan amin. Profetik nggak Musa? Profetik nggak Musa? Jauh ke depan. Dia membenahi cara beriman, cara hidup Hosea menjadi Tuhan yang menyelamatkan, bukan engkau yang menyelamatkan. Betapa kuatnya Musa berpadanan pada Tuhan sampai dia sesuai kehendak Allah mengubah Hosea menjadi Yosua. Kita ini dikatakan oleh Yesus lebih dari Kenapa lebih dari pemenang? Bukan kamu yang perang, bukan kamu yang mengalahkan, tetapi Tuhan telah mengalahkan lebih dahulu. Maka kita lebih dari pemenang. Artinya kita cuma uncang-uncang kaki, kita cuma beriman tok, kita cuma percaya tok, kita pasti menang karena sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu oleh Yesus. Jadi terjadi atau tidak terjadi, itu tergantung kamu. Ya atau tidak? Sekarang saya sedang membongkar cara pandangmu, cara engkau beriman, cara engkau melihat Tuhan, mempengaruhi hidupmu atau tidak. Saya sedang membongkar itu. Selama ini Bapak Ibu kan keenakan menikmati Tuhan, menikmati pujian penyembahan, menikmati hadirat Tuhan, tetapi engkau tidak terlalu peduli dengan keluarga besarmu yang belum tentu selamat, yang tidak mengalami pertobatan, yang tidak mengalami lahir baru. Lalu saya bongkar bangkir, lalu kalian mulai terusik
Dan disitulah zona nyamanmu, zona keenakanmu itu dibongkar-bangkir oleh Roh Kudus karena Tuhan mau menyelamatkan keluargamu. Yang mengerti katakan amin. Karena Tuhan mau menyelamatkan keluargamu dan memulihkannya. Amin. Iya. Kalau Tuhan sudah berjanji, tapi Yosua tidak mau melakukan, tidak nurut apa kata Tuhan, maka Yosua pasti tidak akan menang. Ya apa tidak? Betul. Itu kita hari ini. Pertanyaannya, Yosua disuruh mengalahkan musuh-musuh Israel dan merebut tanah Kanaan. Perhatikan baik-baik. Apa hubungannya? Apa hubungannya melakukan perebutan tanah-tanah yang dikuasai oleh para penyembah berhala? Apa hubungannya tiba-tiba di ayat yang ke-8 kok Tuhan ngomong begini? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Apa hubungannya? Coba bayangkan Bapak Ibu, coba engkau merefleksikan dirimu. Apa hubungannya merebut tanah Kanaan? Lalu tiba-tiba Tuhan bilang, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat dan merenungkannya siang dan malam. Apa hubungannya? Ini tentara mau perang. Ini tentara mau perang. Harusnya disiapkan apa? Pasukan. Yang disiapkan apa? Peluru. Yang disiapkan apa? Ransel untuk makanan. Yang disiapkan apa? Persediaan strategi dan sebagainya. Betul apa tidak? Tiba-tiba kalian disuruh baca Alkitab. Suruh baca Alkitab. Tahu nggak? Ini pesan yang sangat fundamental. Pesan yang sangat fundamental dan sangat kuat. Apapun peperanganmu, apapun pertempuranmu, dimanapun engkau berperang, entah engkau berperang soal ekonomi, engkau berperang soal sakit penyakit, engkau berperang soal pekerjaan, engkau berperang soal bisnis, engkau berperang soal apapun dalam segala aspek kehidupanmu, engkau berperang soal pemulihan keluarga, engkau berperang soal anak-anakmu, engkau berperang soal keluarga besarmu, apapun persoalannya, tetap sumber dari segala sumber hidupmu adalah Alkitab. Jadi itu harus engkau renungkan, dan setelah engkau renungkan, yang muncul adalah iman. Lalu Alkitab berkata apa? Jangan engkau lupa memperkatakannya. Bagaimana Pak Pendeta? Gampang. Firman Tuhan bilang, oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh, maka aku akan memperkatakan itu. Oleh bilur-bilur Yesus aku telah sembuh. Hai darahku, lancarlah engkau mengalir. Hei sumbatan-sumbatan di jantungku, lancarlah engkau mengalir. Darahku lancar mengalir. Segala sumbatan-sumbatan lenyap yang membuat aku tidak bisa hidup enak, lenyap dalam nama Yesus. Hai semua kanker-kanker dalam tubuhku, lenyaplah dalam nama Yesus. Sebab firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus aku telah sembuh. Aku telah sembuh. Janganlah engkau lu. Iblis suka membuat mulut kita tidak mau berkata-kata. Iblis suka membuat mulut kita bisu, tidak berani berkata-kata firman Tuhan. Karena iblis mau kita gagal. Karena iblis mau kita kalah. Maka Tuhan cuma bilang sama Yosua, nah,
Anakku yang kukasihi, jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat. Masih bandel untuk tidak berkata-kata? Masih bandel? Masih bandel atau masih bingung? Bertobat? Bertobat? Masih ada yang sakit? Masih ada yang sakit? Ini kuat sekali, ini fundamental. Saya merenungkan firman ini. Aneh ya. Yosua disuruh merebut tanah Kanaan, tapi kok ini ayat 8 nih kok bunyinya begitu? Jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat. Jangan lupa anakku. Artinya firman Tuhan berbuah. Yesus firman Tuhan enggak? Yesus firman Allah enggak? Firman Allah itu sudah menebus kita enggak? Firman Allah Yesus itu sudah menebus kita enggak? Sudah. Jadi firman Allah itu kita perkatakan. Dia sudah tebus kita. Yang sakit menjadi yang miskin menjadi kaya. Itu. Yang kalah menjadi menang. Maka kita lebih dari pemenang. Siapa yang tolol di sini? Iblis membuat kita tidak sanggup menganalisa firman Tuhan. Maka kita menjadi bodoh. Kita tetap sakit, tetap menderita, tetap kalah. Kita tetap tidak pulih secara ekonomi. Kita tidak pulih secara damai sejahtera. Keluarga kita berantakan. Tidak ada hubungan harmonis. Karena kita dikalahkan oleh iblis. Ditipu oleh iblis. Peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Peperangan kita bukanlah darah dan daging. Jangan cuma bisa nyanyi, tapi harus dihayati. Maka tadi saya diam menung gitu. Saya sudah berdoa, Tuhan kiranya setiap mulut kami betul-betul mengimaninya dengan dahsyat. Dengan dahsyat. Saya pegang betul itu kata-kata di hati saya dengan dahsyat. Saya bahasa roh. Sementara kalian menyembah, saya bahasa roh. Supaya mereka mengimaninya dengan sungguh. Bahasa roh terus. Karena bahasa roh akan menghancurkan roh-roh jahat. Yang membungkam imanmu, yang mematikan imanmu, yang membuat engkau tidak mengerti firman Tuhan, yang tidak tercerahkan engkau akan firman Tuhan yang berkuasa itu. Siapa di sini yang merendahkan firman Tuhan dan merendahkan imanmu sendiri, sehingga engkau menghujat Allah dengan merendahkan kuasanya? Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Ada power, saudara. Ada power. Perkataan kita, penyembahan kita. Kuasa keluar dari mulut kita itu. Kuasa roh. Wow. Gitu. Karena firman Allah sudah menjadi manusia. Firman itu adalah Yesus. Jadi Tuhan pesan kepada Yosua, kamu jangan lupa sering memperkatakan aku. Firman Allah. Karena aku berkuasa. Yang kau lawan bukan darah dan daging, tapi pemerintah, penguasa, penghulu, roh jahat di udara. Udah dapat pesannya? Kenapa Tuhan menyuruh Yosua untuk merebut tanah Kanaan, untuk berperang, tapi harus memperkatakan kitab Taurat dan merenungkannya. Karena firman Allah, Taurat Allah, itu adalah Yesus. Dia adalah sumber dari segala sumber. Yesus adalah sumber dari segala sumber hidup. Katakan bersama saya, Yesus adalah sumber dari segala sumber hidup.
Yesus adalah sumber hidup. Yesus adalah sumber dari segala sumber hidup. Yesus adalah sumber dari segala sumber hidup. Ayo, jangan biarkan engkau kalah sama iblis yang terus mengatakan engkau tidak bisa, engkau tidak sanggup. Bapak Ibu mohon maaf ya, gini saya sudah pernah mengalahkan Lucifer. Nggak mau sombong saya, tapi saya harus ngomong. Lucifer aja gua kalahin. Waktu saya melayani pelepasan Maynard, itu Lucifer yang ada dalam diri dia. Penyembahan Ratu Surga itu Lucifer. Jadi buat saya iblis itu mah kecil, kacil kata orang Indonesia Timur. Kacil. Saya nggak ada lawan. Jadi jangan mau dibodoh-bodohin oleh iblis bahwa kita tidak sah. Jangan mau. Berikutnya kita lihat. Pada ayat yang ketiga, Tuhan berkata begini. Demikianlah firman Tuhan. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu. Diinjak artinya apa? Diinjak artinya apa? Diklaim. Engkau mau apa? Engkau mau sembuh? Klaim janji Tuhan itu. Engkau pasti sembuh. Tuhan gak pernah bohong. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya Bu Vera. Mantap, makin cantik kau. Karena kalau udah mantap itu makin cantik. Gitu. Ibu Berkat bagaimana Ibu Berkat? Makin bersinar-sinar Ibu Berkat ini. Luar biasa. Bapak Berkat kayak pejabat negara. Luar biasa. Bapak Berkat bagaimana Bapak Berkat? Semangat? Semangat. Kok semangatnya? Semangat. Mana tanganmu? Semangat. Nah, begitu kau udah kerukat begitu, tentara tunjukkan ke perwira tinggi polisi. Jadi setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu milik kamu. Jadi kalau kamu mengklaim janji Tuhan, aku sehat, apalagi aku kaya, apalagi keluargaku dipulihkan, apalagi semua apa yang Tuhan janjikan, kau injak, kau klaim, akan kuberikan kepadamu. Asal engkau perkatakan firman Tuhan. Ketika saya ingat ayat ini, ya Bapak Ibu, saya di Papua nih. Di Papua, tiba-tiba saya mau pulang ke Jakarta. Kembali ke Jakarta dinas itu umur saya 20 berapa ya? 24 ya? 24 apa 23? 24 ya? 24 apa 24, 23, 25 ya, 25. Saya bilang, saya mau kuliah di UI. Saya nggak mau ke STAN lagi, saya mau ke UI. Ini firman ini saya pegang. Setiap tempat yang akan kau injak, kata Tuhan, aku berikan kepadamu. Maka saya bilang, saya mau kuliah di UI, saya nggak mau di tempat yang lain. Saya pokoknya mau di UI. Saya nggak mau di STAN lagi. Jadi saya tes di UI, saya daftar. Kau saudara, hari Minggu apa hari apa tuh tesnya itu saya lupa. Sehari sebelum tes itu saya datang ke mana? Ke UI, tempat tes itu. Wah, itu banyak sekali yang tes. Tapi itu belum tes. Saya mau datang, saya cuma mau cek tempat duduk saya di mana.
waktu ujian tes itu. Saudara tahu nggak? Saya datang di aula itu, saya bilang, saya akan duduk di sini. Saya duduk di sini. Ini dalam hati ya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Dalam hati, saya akan duduk di sini dan saya akan ujian. Saya akan berhasil dalam nama Yesus. Tuhan memberkati saya. Benar. Pada hari itu, besoknya saya datang lagi. Saya duduk di depan itu. Persis yang saya datangi hari kemarin. Dan saya duduk itu, saya tes. Saya lulus. Teman-teman saya kayaknya saya lihat pintar, malah nggak lulus. Mereka heran kok saya bisa lulus. Karena kita klaim janji itu. Janji Tuhan. Saya lihat lagi ya, saya kasih tahu lagi. Saya ke Amerika. Ke Amerika. Masuklah ke Trump Plaza, tempat kasinonya si Donald Trump. Oke, di Washington DC itu kesana dikit. Teman saya main judi, blam. Saya liatin. Wah, lama sekali tuh. Tapi karena di sana terang benderang tuh nggak terasa, berjam-jam itu nggak terasa. Semuanya seperti masih siang. Masih sih? Iya. Karena orang tidak boleh tidak nyaman, jadi dibuat nyaman semuanya masih terang benderang. Aduh, saya lihatin teman saya kok nggak pulang-pulang, udah 6 jam ini. Waduh, saya muter-muter aja, orang main kasino, main apa gitu, judi roulette. Teman saya semua pada kalah, ya kan? Mereka keluarkan dolarnya kalah. Saya kan nggak mungkin main itu. Saya kan hamba Tuhan dan anak Tuhan. Betul tidak? Betul tidak? Betul. Iya. Tapi saya cuma lihat-lihat dan tahu, waduh banyak sekali kakek nenek udah mau dipanggil Tuhan masih main judi gitu. Sambil merokok, main judi. Kakek nenek bukannya penyembahan, malah main judi roulette sambil merokok. Waduh. Kalah di sini dia pindah lagi ke sana, kalah di sini pindah itu kakek nenek begitu aja tuh mungkin ngabisin uang pensiunnya kali. Saya terbengong-bengong, wah kayak begini rupanya perjudian. Sampai akhirnya saya kesal nunggu, cuma lihat-lihat aja. Ini kalau nggak dibikin sebuah gerakan nih nggak akan balik nih, nggak akan pulang ini. Lalu saya bilang begini dalam hati saya, ini saya klaim ini, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu. Saya bilang begini, aku akan main jackpot. Aku pasti menang, karena kalau aku menang, pasti mereka bubar. Pasti bubar. Gak tahu kenapa saya punya keyakinan itu. Firman ini melekat di iman saya. Dari dulu, waktu saya baca, renungkan, setiap tempat yang kau injak, akan kuberikan kepadamu. Saya klaim jadi itu. Tahu nggak, seorang hamba Tuhan, waktu itu belum pendeta tuh, masih bujangan saya. Lu udah kawin atau belum ya? Oh sudah ya, mama pasti ingat. Karena duitnya mungkin ada sedikit dari situ. Lumayan pada masa itu loh. Saya menang tuh. Tapi begini saudara, saya kasih tahu. Saya punya cuma berapa dolar. Saya tukar berapa ya? 10 dolar atau berapa? Dapat berapa koin? Perhatikan ya. Itu kalau bukan Tuhan dan bukan Roh Kudus, kamu nggak akan bisa. Karena saya sudah bilang ini kalau saya ajak pulang mereka nggak mau. Karena mereka kalah terus, jadi ingin terus main. Nah, satu-satunya cara saya yakin, kalau saya menang, pasti mereka bubar. Jadi saya bahasa roh. Main jackpot, saya bahasa roh. Makanya nih, gunanya berbahasa, kita mengalahkan roh-roh jahat di udara. Saya bahasa roh. Teman saya kan nggak tahu, dia pikir gue ngapain. Gitu kan, dia nggak tahu dia. Karena pada kalah semua, mukanya kan kusut. Cuma saya anak Tuhan yang berseri-seri, ya kan?
Udah saya masukin tuh koin. Nggak sampai 3 kali saya masukin, saya lupa 2 atau 3 kali. Masih ada koin yang lain di tangan saya, tinggal 2 atau beberapa saat, saya lupa. Langsung tuh jackpotnya tuh. Angka 7. Wah, angkanya Tuhan. 7. 7. Wah, keluar itu. Duitnya langsung. Pada ngeliat lah semua teman-teman saya. Ngerubung ke saya. Wah, ajar mana. Dia dalam hati gue, lu gak tahu. Bahasa roh dulu. Setiap tempat yang kau injak akan menjadi. Ini saya kesaksian nih. Konkretnya nih baru sekarang nih. Karena kan malu hamba Tuhan lu. Main judi. Malu. Tapi saya mau kasih kesaksian. Bagaimana saya mengalahkan iblis. Dapat berapa duit? 4.700.000 atau 4.200.000 saya lupa. Dirupiahkan. Bener, teman saya yang merhubungi saya, lalu saya bilang, ayo kita pulang. Pulang semua. Bos-bos saya itu saya ajak pulang. Karena anak Tuhannya menang. Itu. Kalau saya main lagi berarti saya memang tukang judi kan? Enggak, saya pulang. Langsung saya ajak makan ke rumah makan Pineng. Ada rumah makan Malaysia tuh. Makan kita semua. Terus teman saya yang Kristen bilang gini, ada orang dari Bank BRI kan nemenin. Ajar, uang judi itu. Tenang kau. Kalau nggak gitu, nggak pulang kita, aku bilang gitu. Yang mengerti katakan amin. Tahu-tahu kita sudah sampai di luar, gelap. Udah malam. Beberapa jam coba itu. Waduh, saya bilang, aduh anak Tuhan nemenin orang-orang penjudi, ngapain lu gue nih? Kita mengalahkanmu? Kok diam kau? Nggak semangat. Karena kau tak menang-menang ya. Makanya jangan main judi. Karena kita mengalahkanmu musuh. Itu setiap tempat yang kau injak akan menjadi milikmu. Pakai bahasa roh. Lawan musuh. Keluar duitnya. Waduh. Ya udah itu ya kasih tip lah buat yang layan itu kan apa KD-nya toh. Kita pulang makan itu. Itu kemenangan yang paling besar saya alami, saya mengalahkan Trump. Karena saya main di hotelnya dia, di kasinonya dia. Saudara, apa yang mau kau bilang? Iblis lebih hebat. Halo? Apa yang mau kau bilang? Iblis lebih hebat? Iya, jangan sombong. Jangan kau rendahkan dirimu. Tinggikan tuh. Jangan kita nyanyi. Tinggikan dirimu. Tapi menghadapi masalah keluarga, kita nggak menang. Menghadapi sakit penyakit, kita nggak menang. Jangan nyanyi kalau begitu. Karena kau belum mengalami sesuatu yang fundamental. Ini yang fundamental itu. Kalau engkau berperang dalam hidupmu, peperangan tentang ekonomi, peperangan tentang pekerjaan, tentang bisnis, tentang keluarga, tentang pemulihan keluarga, aspek yang pertama kau harus pikirkan, fundamental yang pertama harus pikirkan, renungkanlah firman Tuhan itu, siang dan malam, perkatakan dia, oleh bilur-bilur Yesus, aku telah sembuh. Yesus datang untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Begitu. Berarti sekarang, kok Yosua disuruh baca Alkitab? Coba, bapak saya kan tentara, iya kan? Mau perang, iya kan? Dia dikirim ke Sumatera mengalahkan PRI Purmesta. Kalau dia baca Alkitab, paling ditegampar sama komandannya tuh. Ngerti kamu? Tapi kita lebih dari pemenang. Tetap baca Alkitab. Karena dengan baca Alkitab kita akan menang. Ketika Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Artinya Yosua tidak boleh lupa firman Tuhan. Kalau kita lupa firman Tuhan, gak mungkin bisa kita perkatakan. Betul tidak? Mana mungkin kau bisa bilang firman Tuhan kalau kau lupa ayatnya? Betul nggak?
lupa di mana posisinya, lupa di mana alamatnya. Maka kita perlu merenungkannya. Dengan merenungkannya, kita mengalami apa? Ingat firman. Ketika Tuhan bilang, jangan engkau lupa memperkatakan kita firman, maksudnya Tuhan itu, ya kita harus tahu ayat-ayat mana yang betul-betul menjadi fundament mental, kayak tadi kesembuhan ilahi, kayak tadi soal berkat kekayaan, apalagi soal keselamatan. Alkitab berkata apa di Roma 10? Dalam hati orang percaya dan dibenarkan. Jadi saya percaya nih. Saya bilang dalam hati saya pasti menang. Karena tujuan saya untuk pulang. Lalu Tuhan benar. Karena saya percaya, lalu saya berkatakan. Dengan apa? Aku menang. Bahasa roh saya itu. Bahasa dakar kalau masukin itu koin. Langsung 2-3 kali masukin. Wah, keluar itu apa? Kayak apa tuh? Kembang api atau apalah gitu dari mesinnya tuh. Terus duitnya keluar. Wah, ramai semua orang. Wah, yang pendidik tepuk tangan. Teman saya pada bengong. Wah, anjar. Dia kan nggak tahu. Anjar ini kan anak Tuhan. Nggak mungkin main judi. Begitu anak Tuhan main judi, dia langsung datang mereka. Wah, orang-orang pada tepuk tangan, ada yang kasih selamat, apa segala macam. Mereka ikut senang. Tapi penjudi, saya sih biasa aja. Agak sedikit malu sebenarnya saya. Tapi tujuan saya untuk kita pulang dan berhenti. Kalau nggak berhenti itu, bisa besok pagi lagi. Mau ngapain di situ? Berjam-jam, ampun, kita udah, terutama saya udah lapar. Mereka main judi. Saya bilang dalam hati saya, aku pasti menang. Maka Tuhan benar. Aku percaya. Lalu saya perkatakan, dengan mulut kita mengaku dan diselamatkan. Maka memperkatakan firman Tuhan itu ada kuasa. Jangan diam-diam aja, Bapak Ibu. Iblis berhasil membungkam mulutmu, dan akhirnya engkau dibungkam oleh iblis. Engkau memperkatakan firman lain yang bukan dari Tuhan, tapi firman dari iblis. Aku tidak sanggup, aku tidak mampu, aku kalah. Itu firman iblis. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Saya harus mengatakan ini karena kuasa iblis sekarang sedang ditinggi-tinggikan. Saya nggak mau. Di negara ini sekarang sedang kacau karena kuasa iblis ditinggi-tinggikan. Saya nggak mau. Ketika Tuhan bilang, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Maksudnya apa, Pak Pendeta? Maksudnya Tuhan, ayo Yosua, kamu berendam dalam hadiratku. Berendam. Diam dalam hadirat Tuhan. Merenungkan itu, kita sedang berendam hadirat Tuhan. Ketika kita berendam dalam hadirat Tuhan, pengurapan Tuhan itu ada pada kita. Makanya saya nggak heran ketika saya datang ke rumah teman saya yang antikris itu, setan-setannya pergi, makanya bau di situ, sekitar situ bau. Jadi saya menginjili dia, nggak sampai 1 menit dia langsung bilang, aku percaya. Mengerti kamu? Nggak usah bilang, dalam nama Yesus, engkau roh yang tidak percaya, keluar dalam nama Yesus. Nggak usah. Karena kita sudah berendam, dan berendam itu ada pengurapan. Begitu kita berjalan melangkah, kan saya berjalan melangkah, setiap tempat yang kau injak akan menjadi milikmu. Kan gitu. Saya datang itu saya bilang, dia pasti sembuh. Karena dari rumah saya sudah siap. Saya datang ke rumah dia, saya akan tumpang tangan, saya akan berdoa, saya akan menginjili dia. Maka ketika saya datang, iblisnya pergi. Bapak Ibu, jangan main-main ya. Waktu saya di Palembang, ini saya kasih tahu lagi nih, saya melayani seorang Konghucu, punya meja persembahan di rumahnya. Melayani pelepasan, wow, itu keluarlah semua bau dari tubuhnya. Karena dari kecil dia sudah diserahkan ke tapekom itu.
di viharanya. Dari kecil, dewa ini, dewi ini, semua dia docerkan. Jadi waktu saya tengking, itu baunya luar biasa. Lalu apa dia bilang? Nih, setelah dia di lain pelepasan, dia bilang gini, Pak Pendeta, kalau gitu ke rumah saya dong. Ini kan pelayanannya di gereja, di Palembang. Lalu dia bilang, Pak Pendeta, bisa minta tolong ke rumah saya bersihkan meja-meja persembahan. Oh ya, baik, siap. Tahu nggak Bapak Ibu? Meja persembahan itu kan ada patung, betul? Ada patung kan? Iya. Tahu nggak? Ini ya, kamu percaya nggak percaya terserah. Saya datang, patungnya udah nggak ada. Dia juga kaget, loh, nggak ada patungnya. Patungnya pergi. Coba, patung bisa pergi. Itu kuasa gelap atau tidak? Itu kuasa gelap atau tidak? Dia aja kaget dia punya rumah itu. Jadi patung itu isinya setan. Sudah tahu mau dibuang, mau dibakar. Dia pergi, nggak tahu kemana itu. Ngeri Bapak Ibu kuasa gelap ini. Makanya jangan otakmu jangan dikuasai oleh kuasa gelap. Amin? Amin. Ini saya lagi bongkar-bongkar ini. Karena pemulihan keluarga harus terjadi. Kesembuhan harus terjadi. Keberkatan harus terjadi. Berkat materi, jasmani, jiwani, dan rohani terjadi dalam hidupmu. Amin? Harus terjadi. Pergi itu, patung itu. Dia kaget. Saya juga heran. Kok bisa? Akhirnya saya minta, saya doa dulu, udah doa. Pak, diambillah akhirnya barang-barang yang lain. Cuma patungnya udah nggak ada. Bisa pergi itu patung. Padahal kan patungnya tuh patung gitu loh. Karena dia beresin meja-meja, dia buang, dia bakar semuanya. Ya geger lah keluarganya, pada protes tetangganya. Tetangganya juga masih maaf, jangan bilang berhala, nanti tersinggung nih. Tapi emang begitu. Ayo, siapa di sini masih bilang Yesus kalah sama iblis? Ayo, siapa bilang? Kurang ajar. Yesus lebih dari pemenang? Yesus lebih dari pemenang? Karena kita tidak perlu berperang. Yang mengalahkan siapa? Yesus. Saya keluar dari mobil, langsung itu setannya pergi dari rumah teman saya itu. Makanya bau busuk. Nah, saya ngomong Injil, langsung dia percaya. Bayangin antikris loh. Saya aja males tadi saya mau datang. Jadi ketika Tuhan bilang, renungkanlah itu siang dan malam, artinya kalau kita merenungkan firman Tuhan, kita dapat pengurapan. Ada kuah, jangan main-main kamu. Firman Tuhan itu adalah Yesus. Kuasa. Apalagi, waktu saya mengalahkan Lucifer, itu menar sampai mau lompat pagar, mau kabur. Itu yang punya rumah udah ketakutan. Dia kan punya kuci-kuci banyak itu. Kuci-kuci banyak. Yang punya rumah udah ketakutan, jangan sampai menar terjang guci. Memang itu, dia lompat. Waduh, cewek badannya gemuknya minta ampun. Bisa lompat pagar loh Bapak Ibu. Siapa yang kenal menar? Siapa yang kenal menar? Bertiga. Yang lain gak kenal. Luar biasa. Sampai mau lompat pagar. Gemuknya kayak begitu. Itu Lucifer. Udah saya kalahkan. Apalagi Ratu Selatan. Makanya saya nggak heran. Dalam hidup saya, di rumah saya tuh banyak sekali gangguan. Karena iblis ingin mengalahkan saya. Nggak bisa, saya bilang. Iblis lu nggak bisa ngalahin Yesus. Begitu saya ngomong gitu, langsung berhenti. Musang-musang berhenti. Tikus-tikus berhenti. Semua berhenti. Karena aku bilang, lu mau ngalahin Yesus, goblok, saya bilang gitu. Lu nggak bisa ngalahin Yesus. Udahlah, lu kan takut sama Yesus. Langsung, tidak ada lagi gangguan. Ya mengerti kata amin. Amin. Jadi kita jangan ragu-ragu, Ragu-ragu. harus pasti. Masa cuma SPBU Pertamina yang pas? Kita juga harus pas, betul tidak? Iya. Jangan ragu-ragu.
Lalu Tuhan bilang apa? Setelah kita berendam, ya firman Tuhan kita dapat pengurapan. Lihat ini yang terjadi berkatnya. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam. Jadi firman Tuhan, sumber dari segala sumber hidup itu, akan menuntun kita untuk selalu waspada. Itu Tuhan bilang sama Yosua. Tuhan yang menyelamatkan. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Waduh, siapa di sini yang nggak mau berhasil? Nah, kan? Nggak mau kan? Makanya baca Alkitab dong. Baca nggak? Ibu kita Kartini baca. Oh, Ibu kita Kartini sudah meninggal ya. Ibu Evi baca kan? Bapak Andre? Bapak Andre cukup senyum, tapi maknanya dalam itu. Tolong diterjemahkan Bu Evi. Makanya baca Alkitab supaya engkau berhasil. Coba. Ini rahasia saya buka. Saya bisa ngalahkan jackpotnya Donald Trump. Bukan saya, tapi Yesus. Karena roh Yehosua ada di saya. Yesus yang menyelamatkan. Mau seperti itu? Mau kaya? Mau kaya nggak? Yang bener lu nggak mau, awas ya. Gue nggak doain nih. Mau kaya nggak? Bapak berkat, mau kaya nggak kau? Udah namanya berkat, nggak mau kaya cak mano kau. Nama udah berkat tapi nggak mau. Jangan jaim kau. Di sini cium-cium tapi di luar sana sergap ngambil duit, cari duit. Mana bayaran? Bapak Ibu, boleh kaya? Boleh. Tapi memuliakan nama Tuhan. Coba, Tuhan tuh bilang, itu kan, kalau saya bilang, kalau bahasa anak muda, edan tenang. Berperang, tapi Tuhan bilang, engkau akan berhasil. Wih, edan banget itu kalimat. Itu dalam. Amin? Dalam itu. Kamu akan berhasil. Lu akan menang dah. Gitu. Saya suka sama Profesor Gumai. Terang-terangan berani di depan umum bilang, Yesus yang menolong saya. Saya selalu berdoa sama Yesus. Saya menang main di trading ini. Yesus. Berani dia ngomong. Ternyata dia orang KSP itu. Kantor Sekretariat Presiden. Iya betul, Profesor Gumai itu. Gak malu dia bilang, Yesus. Kok kita gak kaya kayak dia, malu-malu. Udah gak kaya kayak dia, malu-malu nyebut Yesus. Cak malu kita ini. Harus berani. Gitu Bapak Ibu. Kalau kamu udah kaya, 10% buat Tuhan itu mah kecil. Ya nggak? Ya. Kecil. Kecil itu. Buat kerajaan Allah. Persepuluhan itu kecil. Gitu loh. Jadi yang harus kita mengerti sekarang. Apapun pertempuranmu. Apapun peperanganmu. Peperangan di ekonomi, peperangan di pekerjaan, peperangan di bisnis, di keluarga. Engkau harus berendam dalam hadirat Tuhan, merenungkan firman Tuhan, lalu memperkatakannya. Engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mari kita berdiri. Mantap nggak khotbahnya? Mantap. Sebab sambil marah nih aku. Karena kalian tidak baca Alkitab. Karena ada yang bilang, Bapak nggak tahu sih masalah saya. Ya, emang ngapain gue tahu? Yang tahu kan cuma Yesus. Amin? Iya. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali menang tetap menang. Itu loh. Jangan cuma NKRI.
Ya kan? Harga mati. Yesus juga harga mati. Ayo bertobat. Saya ingin saudara ikut doa saya. Karena saya ingin mematahkan kuasa gelap ini. Bahaya ini. Kok nggak diberkati? Nggak sembuh-sembuh. Tiada masyarakat. Ini kerelaan asik. Glory, haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa. Kiranya Kau dengarkan doa kami Tuhan. Supaya kami beruntung dan hidup kami berhasil. Dalam nama Yesus Tuhan kami mohon belas kasihan. Kasihani kami Tuhan, ampuni kami semua. Karena kami telah menghujat nama Tuhan berkali-kali. Tidak merenungkan firman-Mu, tidak memperkatakan firman-Mu. Padahal Engkau adalah sumber dari segala sumber hidup kami. Karena Engkau lah yang memberikan kami kehidupan. Karena kami harusnya mati Tuhan, tetapi Engkau memberikan kami kehidupan. Hari ini, Engkau yang sudah di surga ya Bapa. Engkau pasti melihat tempat ini untuk memberkati kami. Karena Engkau mengasihani kami. Dan Engkau pasti mengampuni kami. Bapak Ibu semua, ikutin doa saya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni aku yang berdosa ini, yang selama ini tidak merenungkan firman-Mu, tidak memperkatakan firman-Mu, tidak percaya kepada sabda-Mu, yang pikiran kami disesatkan oleh iblis, sehingga kami percaya kepada kuasa iblis daripada kuasa Allah. Terima kasih Bapa, Engkau mengampuni kami, mengasihani kami. Dan hari ini ya Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu menghujam hati kami, menghujam hati kami, sehingga kami menyesali dosa kami. Dan kami bertobat untuk tidak lagi melakukannya. Kami akan setia kepadamu, merenungkan firman-Mu, memperkatakan sabda-Mu, dan berkata kepada iblis, hai iblis, di mana sengat-Mu? Engkau telah dikalahkan 2000 tahun yang lalu oleh Yesus Kristus yang disalib. Di dalam nama Yesus, kami lebih dari pemenang. Kami sudah menang. Kami sudah sembuh. Kami sudah dipercaya. Kami sudah diberkati. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kami. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami, pekerjaan kami, bisnis kami, keluarga kami. Kami percaya segala akar buruk di dalam keluarga kami cabut dalam nama Yesus. Segala penyembahan berhala, kutuk-kutuk nenek moyang, kami patahkan dalam nama Yesus. Tidak ada lagi kutuk dalam keluarga kami. Tidak ada lagi, tidak ada lagi, tidak ada lagi dalam nama Yesus. Yedenasan dan kara dalam adek. Kami lebih dari pemenang. Yesus telah mengalahkan musuh. Dan kami hidup di dalam Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, sukacita dari surga turun atas kami sekarang. Turun atas keluarga kami. Oleh darah anak domba, kesaksian perkataan kami. Kami lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami percaya. Di dalam nama Yesus. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati saudara. Tiba saatnya sama-sama sebentar kita berdoa persembahan kita. Saudara.